Sesosok Herman William Daendels tiba-tiba klarifikasi budaya korupsi ternyata sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cast Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Herman William Daendels. Seperti yang kita tahu, Daendels ini adalah seorang Belanda, hidup di zaman penjajahan, dan beliau ini adalah seorang jenderal yang sangat terkenal, yang mungkin kita semua sudah tahu dari pelajaran-pelajaran sejarah yang diajarkan kepada kita ketika masih duduk di bangku sekolah. Supaya saya lebih cepat menyebutkan namanya, kita sebut saja bapak-bapak satu ini dengan sebutan Daendels saja, teman-teman. Beliau ini adalah seorang gubernur jenderal yang memimpin kota Batavia ketika zaman penjajahan Belanda. Beliau berkuasa di tahun 1800-an, ketika VOC sudah tidak ada lagi di Nusantara dan pemerintahan diambil alih oleh pemerintah Belanda itu sendiri. Who is Daendels? Daendels ini, teman-teman, adalah seorang Belanda, akan tetapi dia itu lebih condong ke negara Prancis. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Untuk kita bisa memahami hal itu, kita juga harus tahu dulu bagaimana kondisi Batavia, bagaimana kondisi Nusantara ketika Daendels belum berlayar ke Nusantara, sebelum beliau dikasih jabatan ke Nusantara. Kondisi Nusantara sebelum itu, Nusantara dijajah oleh VOC. VOC ini adalah kongsi dagang, gitu, yang tujuan awalnya itu adalah untuk berdagang di Kepulauan Nusantara. Akan tetapi lama-kelamaan mereka semakin menguasai monopoli di wilayah Nusantara dan akhirnya menjajah Indonesia atau Nusantara di zaman dahulu. Kekuasaan VOC terhadap Nusantara ini kemudian berubah ketika ada sesuatu peristiwa di dunia pada saat itu, Perang Napoleon. Nah, Perang Napoleon ini meskipun terjadi di Eropa sana, akan tetapi memiliki dampak yang sangat signifikan dengan apa situasi politik dan juga sosial yang terjadi di negara kita. Karena walaupun terjadinya di Eropa, tapi teman-teman jangan lupa kalau pada waktu itu kita juga dijajah oleh bangsa Eropa, yaitu bangsa Belanda sendiri. Dimana kemudian ketika Revolusi Prancis, pada akhirnya Napoleon Bonaparte bisa berkuasa di Perancis, yang kemudian beliau itu memperluas pengaruhnya, bahkan sampai kemudian Napoleon itu bisa menguasai Belanda juga. Kalau kemudian Belanda bisa dikuasai, pemerintahan pusat di Den Haag bisa dikuasai oleh Napoleon Bonaparte, maka konsekuensinya daerah jajahan dari Belanda itu sendiri, khususnya yang ada di Nusantara, yang kemudian dulu itu ibu kotanya di Batavia, tentunya juga ikut terdampak dari peristiwa itu. Sehingga kemudian ketika Napoleon kemudian berhasil menguasai pemerintahan Belanda, beliau kemudian menunjuk ke adiknya, yaitu Louis Bonaparte, yang kemudian diangkat menjadi pemimpin di pemerintahan di Belanda. Nah, ditunjuknya adik dari Napoleon ini kemudian berimbas dengan ditunjuknya salah seorang yang merupakan orang Belanda, akan tetapi jalur politiknya itu lebih condong ke Prancis. Orang tersebut adalah Herman William Daendels. Herman William Daendels adalah orang yang sangat pro Prancis dan bisa dikatakan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Napoleon Bonaparte. Nah, karena hubungan kedekatan ini, maka Napoleon memerintahkan Herman William Daendels untuk pergi ke Nusantara, untuk pergi ke Batavia, dan diperintahkan untuk menjadi gubernur jenderal di situ, memerintah di wilayah tersebut. Daendels ini sebenarnya dipersiapkan oleh Napoleon untuk menata Batavia dengan sedemikian rupa, untuk membuat benteng-benteng, untuk membuat jalan-jalan untuk memperlancar komunikasi, untuk memperlancar transportasi yang ada di situ dalam hal untuk menyalurkan logistik dan sebagainya. Maka diutuslah Herman William Daendels ini ke Batavia untuk mempersiapkan peperangan. Peperangan apa? Tentu saja peperangan melawan musuh-musuh dari Prancis itu sendiri. Musuh-musuh dari
ideologi revolusioner yang dibawa oleh Prancis. Dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah Britania Raya. Jadi Herman William Daendels ditunjuk untuk mempersiapkan kota Batavia, untuk mempersiapkan Pulau Jawa untuk menghadapi serangan besar yang akan dilakukan oleh Britania Raya. Lalu ya ditunjuklah Daendels ke situ. Oke, Daendels silahkan pergi ke kota Batavia. Kira-kira begitulah arahan dari Napoleon. Nah, kita kembali lagi ke bagaimana kondisi Batavia sebelum datangnya Daendels. Pemerintahan di kota Batavia, feodalisme berjalan dengan subur di situ. Petinggi-petinggi di Batavia itu masih korup. Kemudian bahkan pejabat-pejabat lokal di situ juga masih korup ketika masa itu. Kalau misalkan ada pemahaman baru seperti gerakan revolusioner yang ada di Prancis, ini orang-orang Batavia pada waktu itu kayak takut begitu. Mereka itu sangat senang berada di zona nyaman. Sehingga kemudian ketika ada pemahaman baru yang dibawa oleh Daendels dengan pemahaman kesetaraannya, dengan pemahaman yang dia bawa dari polisi Prancis itu, maka orang-orang Batavia, orang-orang VOC yang sudah lama menetap di situ, mereka agak ketar-ketir, mereka agak takut dengan adanya pemahaman baru yang akan dibawa oleh Daendels ini. Kenapa mereka takut? Karena mereka sangat senang berada di zona nyaman. Zona nyaman apa itu? Ya, mereka kan setiap hari mendapatkan rempah-rempah, mendapatkan sumber daya alam dari rakyat Indonesia itu sendiri yang diperas dari rakyat-rakyat kecil itu. Mereka tidak mau sistem yang telah mereka bangun, sistem feodal yang telah mereka bangun itu bisa diruntuhkan, bisa diacak-acak oleh kedatangan dari Daendels itu sendiri. Mereka nggak suka begitu. Mereka nggak suka dengan adanya perubahan itu. Tapi ya apa mau dibuat, Daendels kemudian berhasil mendarat di kota Batavia, berhasil mendarat di Jawa pada waktu itu dan mulai memerintah. Dan ya bisa kita prediksi ketika awal pemerintahan Daendels, dia sudah langsung tidak disukai oleh raja-raja lokal. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut, teman-teman. Alasan yang pertama, Daendels ini rupanya sangat termasuk pemimpin yang sangat otoriter dan juga sangat memaksakan ideologinya sebagai seorang yang mendukung kesetaraan begitu. Nah, ini terlihat ketika misalkan ya, ketika Daendels diundang untuk di suatu acara misalkan oleh raja-raja lokal. Nah, Daendels ini tidak mau untuk menunjukkan sikap hormat yang biasanya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Daendels itu bahkan meminta bawahannya itu kalau misalkan diundang oleh raja-raja lokal, dia menyuruh bawahannya itu untuk tidak mengangkat topi kepada raja-raja lokal. Alasannya karena untuk menjaga kewibawaan dari pemerintah pusat di Belanda, maksudnya untuk menjaga kewibawaan dari negara Belanda itu sendiri. Itu alasan dari Daendels. Kemudian yang kedua, yang menjadi sesuatu yang membuat pemimpin-pemimpin lokal semakin membenci Daendels adalah pemimpin-pemimpin lokal itu nggak bisa melakukan praktek korupsi. Mereka tidak bisa melakukan praktek korup yang biasanya dia lakukan ketika kepemimpinan dari penjajah sebelumnya. Kalaupun mereka bisa melakukan praktek korup itu, mereka akan merasa tidak aman. Karena Daendels itu diketahui sangat aktif untuk mencari raja-raja ataupun pemimpin-pemimpin lokal yang berani-beraninya misalkan mengambil hak dari rakyat itu sendiri. Contoh dalam hal ini adalah kasus pembangunan jalan raya. Nah, dalam pembangunan jalan raya itu memang perintahnya itu langsung diutarakan oleh Daendels itu sendiri, diperintahkan oleh Daendels sendiri untuk membuat jalan raya. Dan sebenarnya Daendels itu sudah menyiapkan upah ataupun gaji, bahkan itu ada bukti transkrip gajinya itu, catatan untuk transkrip gajinya sudah ada buktinya sebenarnya bahwa Daendels sebenarnya sudah menyiapkan uang untuk membayar para pekerja yang akan bekerja dalam proyek jalan raya yang akan dia buat itu. Akan tetapi, masalahnya adalah
Daniels itu nyerahin uangnya ke bupati dulu atau ke pemimpin-pemimpin lokal dulu, baru kemudian pemimpin lokal menyalurkan uang itu ke rakyat yang bekerja. Nah, masalahnya di situ. Uang yang diberikan kepada raja-raja lokal ini itu kebanyakan tidak sampai ke rakyat kecil, tidak sampai ke para pekerja. Sebagian dari gajinya itu, sebagian dari uang yang akan diberikan kepada rakyat itu diambil sendiri oleh raja-raja lokal itu sendiri. Nah, disitulah letak masalahnya, teman-teman. Maka tidak heran kemudian bertahun-tahun, berabad-abad setelahnya, ya baru-baru ini kita melihat banyak sekali video-video yang muncul di Reels, Instagram, atau di YouTube itu yang memperlihatkan sesosok Herman William Dendles tiba-tiba klarifikasi di depan kamera, dia klarifikasi, mungkin dia bangkit dari kuburnya untuk mengklarifikasi bahwasanya dia sebenarnya telah membayar para pekerja itu. Kan dia bilang gitu di video itu. Nah, teman-teman pasti pernah lihat video klarifikasi Daniels ini. Udah bayar ya, Bang? Bayar. Nah, kira-kira begitu itu ekspresi kekesalan dari seorang Daniels, karena dia mencoba menjelaskan yang salah dan yang korup itu bukan dia, akan tetapi para pemimpin-pemimpin lokal yang telah memotong dengan sewenang-wenang gaji yang bukan haknya, gaji yang seharusnya diperuntukkan kepada rakyat kecil yang bekerja itu. Dan akhirnya ya karena uangnya enggak langsung ke rakyat yang bekerja, ke peladen-peladen yang bekerja pada waktu itu, jadi banyak korban yang berjatuhan. Mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup, mereka tidak mendapatkan upah dan gaji yang cukup, dan pada akhirnya banyak yang meninggal begitu. Meskipun ya teman-teman kita tahu sendiri bahwa video klarifikasi dari Daniels itu, ya itu sih AI sebenarnya, cuman bukan masalah AI-nya. Itu kan video itu bertujuan untuk mengungkapkan bahwa budaya korupsi yang ada di Indonesia ternyata sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Paling tidak kita bisa mengambil pelajaran dari situ, teman-teman, bahwasanya budaya korupsi ini memang sudah ada sejak zaman dahulu. Dan orang yang selama ini kita percaya sebagai seorang penjajah, sebagai seorang yang jahat seperti Dendles, yang kemudian kita diajarkan di sekolah-sekolah tentang bagaimana keburukannya, bagaimana dia kekejamannya terhadap rakyat kecil, bagaimana kemudian banyak yang meninggal karena kebijakannya. Ternyata kebenaran akhirnya terungkap, teman-teman, bahwasanya ya seperti yang dikatain Dendles, bahwa ya Dendles itu bukan orang yang miskin tuh, seperti yang dia bilang tuh. Lu kira gue miskin apa? Teman-temannya nggak mungkin kan Dendles semiskin itu nggak bisa menggaji para pekerjanya, karena menurut sejarahnya Dendles itu adalah orang yang sangat anti terhadap pemimpin yang tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Orangnya seperti itu sebenarnya. Kenapa bisa dia punya idealisme seperti itu? Ya karena Dendles ini kan berasal diutus oleh Napoleon Bonaparte, di mana Napoleon Bonaparte ini kan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Kudeta yang dilakukan oleh Napoleon itu adalah untuk rakyat kecil, karena rakyat-rakyat pada saat itu kekurangan makanan. Mereka tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup. Rakyat-rakyat Prancis pada saat itu tidak mendapatkan makanan yang cukup, sehingga melakukan kudeta dan menyerang rezim pemerintahan pada waktu itu, menyerang anggota keluarga kerajaan yang ketika rakyat kecil sedang kelaparan, bahkan untuk makan roti saja tidak bisa, sedangkan anggota kerajaan bisa berpoya-poya di istana, makan daging setiap hari, pesta dan lain sebagainya. Nah, Napoleon lahir dari situasi yang seperti itu. Lalu bagaimana mungkin ceritanya dia kemudian mempunyai bawahan yang dalam hal ini teman dekatnya, yaitu Herman Willem Dendles, membiarkan bawahannya ini untuk berlaku semena-mena kepada rakyat Batavia. Kan nggak mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi ya ini dilihat juga dengan bagaimana kemarahan dari Dendles itu sendiri ketika melihat pemimpin-pemimpin lokal yang ketahuan korupsi.
Nah, itu kan langsung dicariin itu sama Herman William Dendles. Ini mana nih raja-raja yang ngambil sembarangan nih uang-uang rakyat itu nggak suka. Jadi nggak suka. Dendles ketika melihat pemimpin seperti itu langsung ditangkepin, rajanya itu langsung ditangkepin dan diminta dipenjarakan. Banyak sekali kasus-kasus korupsi di zaman Dendles itu yang terungkap dan kemudian langsung dipenjarakan oleh Dendles itu sendiri. Dan Dendles sebagai seorang yang bisa dikatakan memiliki sifat otoriter dan sangat kental jiwa prajuritnya itu akan langsung melibas oknum-oknum yang seperti itu di zaman dahulu. Agak susah untuk mempercayai seorang Herman William Dendles tidak memberikan gaji dan membiarkan rakyat kecil kelaparan seperti itu. Jadi yang salah ini bukan Dendles, teman-teman. Ya, sekali lagi yang salah bukan Dendles. Yang salah adalah para pemimpin lokal yang tidak menyalurkan gaji yang diberikan oleh Dendles. Plot twistnya memang seperti itu, teman-teman. Kenyataannya memang seperti itu. Akan tetapi, beratus-ratus tahun kemudian, guru-guru sejarah kita justru menceritakan hal yang sebaliknya. Kita diberitahu kalau yang jahat itu hanyalah penjajah. Ya memang betul, Dendles ini adalah seorang penjajah, tetapi dia juga punya rasa kemanusiaan sebenarnya. Lalu kita akan coba berbicara tentang kepemimpinan Herman Willem Dendles di Batavia. Ketika dia baru nyampe di Batavia, Dendles ketika baru sampai sudah langsung memerintahkan untuk memperbaiki infrastruktur, untuk melakukan pembangunan di kota Batavia pada waktu itu. Jadi sebenarnya bisa kita katakan kalau Dendles ini sebenarnya adalah seorang bapak pembangunan. Iya, beliau itu membangun banyak sekali benteng-benteng, kemudian jalan-jalan raya yang sangat penting untuk keperluan transportasi dan lain sebagainya, membuka jalan Banten ke Pasuruan dan lain sebagainya. Itu dibuat oleh Herman William Dendles ketika berkuasa di Batavia. Dan kemudian ketika era kepemimpinan Dendles juga dibangun banyak sekali pabrik-pabrik senjata, pabrik-pabrik untuk membuat besi, aluminium, dan lain sebagainya. Intinya Batavia, Jawa ketika dipimpin oleh Dendles sebenarnya dari segi pembangunan sangat-sangat maju dan juga berkembang dengan sangat pesat sebetulnya. Tetapi pada akhirnya Dendles tidak lama berkuasa di Nusantara. Lalu kemudian beliau dipanggil lagi oleh Napoleon Bonaparte untuk balik lagi ke negaranya. Nah, akan tetapi meskipun beliau ini sudah membangun banyak sekali infrastruktur, Dendles sudah membangun banyak sekali infrastruktur di Batavia, di Jawa, dan lain sebagainya, jalan raya dibuat sedemikian panjangnya begitu untuk menghubungkan satu kota ke kota yang lain. Akan tetapi segala sesuatu yang diingat dari beliau hanyalah kekejamannya saja. Di buku-buku sejarah yang ditulis adalah kekejamannya saja. Lalu pemimpin setelah Dendles yang kemudian berhasil menguasai Batavia yaitu Stanford Raffles itu justru menikmati pembangunan yang sudah dilakukan oleh Dendles, di mana Dendles dikenang sebagai seseorang yang kejam dan suka memaksakan kehendaknya sendiri. Lalu di sisi lain Raffles yang hanya sebetulnya cuman menikmati apa yang sudah dibangun oleh Dendles itu, malah dia yang justru dikenal lebih baik, ditulis lebih baik ceritanya di kemudian hari. Nah, oke teman-teman, meskipun Dendles sebagai seseorang yang bisa dikatakan sangat aktif dalam memberantas korupsi, dalam nangkepin para raja-raja dan pemimpin lokal yang korup, tetapi sebagai seorang penjajah tentu saja Dendles mempunyai banyak sekali hal-hal yang kontroversial dan perlu dikritik. Banyak sekali juga langkah-langkahnya yang tidak bisa kita bilang bagus, tidak bisa kita bilang tindakan yang terpuji. Banyak sekali tindakan-tindakannya yang nyeleneh sebenarnya juga. Iya, salah satu contohnya
Beliau sempat menjual tanah, kalau nggak salah di Jawa itu dijual tanah itu. Kemudian beliau adalah seseorang yang dikenal cukup diktator dan suka memaksakan kehendaknya, yang kadang membuat orang-orang di bawahnya ataupun rakyat-rakyat kecil juga menjadi korban dari kebijakan-kebijakannya yang sangat diktator itu. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.